Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Aziz Al-Alim Al-Halim Al-Karim Ghafir Al-Dhanbi wa Qabil Al-Tawb Shadid Al-Iqabi Dhul La ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Akramana bil Islam wa an'amana alaina bil iman wa hadana ila at-tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dhalika bi ittiba'il Qur'anil Karim wal ihtida'i bi sunnati Rasulil Azim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa alihi wa syarrafa wa karrama fi kulli hinin abada 'adada ni'amillahi wa idhalihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, yang pada gilirannya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terus tercurah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan ketulusan, sehingga menghantarkan kita bertemu dengan beliau pada yaumul qiyamah, bertatapan muka dengan beliau dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ziyaratul kubur. Sebenarnya berbicara tentang ziyaratul kubur ini lebih kepada nuansa adab. Namun belakangan orang banyak menarik persoalan ini menjadi persoalan akidah, sebagaimana kajian-kajian yang berkaitan dengan tawassul yang merupakan bahagian dalam kajian adabud du'a, kemudian ditarik dalam persoalan-persoalan akidah, sehingga kaum muslimin di kalangan orang awam sulit membedakan ini ranahnya akidah, akhlak, syariah atau fikih. Ketidakmampuan kita memposisikan sebuah persoalan pada ruang lingkup tertentu maka akan membuat kita salah di dalam menetapkan satu jenis perbuatan di dalam Islam. Terkadang perbuatan yang dilarang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sehingga perbuatan itu terkategori sesuatu yang diharamkan. Dilakukan dapat menyebabkan seseorang menjadi berdosa. Dosa dapat menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Tetapi pelaku perbuatan dosa itu masih berstatus sebagai seorang muslim. Artinya masih memiliki hak. Dia berhak untuk bermuamalah kepada kita sesama muslim. Kalau meninggal dunia dilaksanakan fardu kifayahnya, menikah pernikahannya sah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menghukumi satu perbuatan yang dilarang itu menyebabkan seseorang keluar dari agama, maka kita akan merampas kehidupannya. Sebab orang yang murtad menjadi halal darahnya, kemudian hak-haknya pun menjadi tercabut, hak warisnya menjadi hilang, hak pernikahan juga menjadi batal, dan lain sebagainya. Kesulitan kita membedakan mana ranah syariah dan ranah fikih ini juga membuat kita menjadi kaku di dalam menyikapi sebuah persoalan. Menganggap sesuatu yang harusnya bersifat elastis menjadi sangat kaku sekali.
persoalan yang harusnya dapat disikapi dengan kebijaksanaan berkaitan dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seolah-olah perbedaan itu adalah sesuatu yang tercela. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan jawaban-jawaban tentang syubhat yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan ziaratul kubur. Sebab ada kelompok-kelompok kecil di kalangan umat Islam yang dengan gigih dan penuh semangat untuk memberikan tuduhan yang menyakitkan kepada sebahagian besar kaum muslimin yang melakukan aktivitas ziarah kubur dengan tuduhan ubadul kubur, penyembah kuburan. Tuduhan ini berimplikasi bahwa orang yang dituduhkan berarti bukan orang yang beriman kepada Allah, berarti adalah orang yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti keluar dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan kefasikan, atau seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan kekafiran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya kalau seandainya tuduhan itu tidak benar pada orang yang dituduhkan. Artinya adalah bahwa ketika ada seseorang menuduh orang lain kafir, musyrik, maka pastilah salah satu di antara keduanya adalah kafir maupun musyrik. Kalau bukan orang yang dituduh, berarti orang yang menuduh. Sampai-sampai jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang menjadi sangat tendensius sekali diarahkan untuk kepercayaan atau keyakinan mereka atau kebencian mereka terhadap aktivitas ziarah kubur. Salah satu di antara hadis yang masyhur yang digiring opininya sesuai dengan keinginan mereka dalam bentuk mencela perbuatan berziarah kubur itu, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh mengencangkan pelana kuda atau pelana unta. Ar-rihal, pelana unta atau pelana kuda. Tushaddu itu artinya mengencangkan. Yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah bahwa kalau seorang musafir mengencangkan pelana kuda atau pelana untanya, artinya dia bersiap-siap untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa kita, jangan mempersulit diri untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh, illa kecuali ila thalathatil masajid, menuju ketiga masjid. Masjidi, masjidku kata Rasulullah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jadi kalau ketiga masjid ini boleh mempersulit diri melakukan perjalanan yang jauh menuju masjid ini. Kalau kita melihat teks pada hadis ini secara utuh tanpa melakukan sebuah interpretasi, hadis ini bersifat umum. Tidak boleh mempersulit diri melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Ya apa saja. Ada tidak kalimatnya di dalam hadis ini ziarah kubur? Tak ada. La tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Nah, ada kalimat ziarah kuburnya? Tidak ada. Tetapi orang-orang yang anti dengan ziarah kubur menggunakan hadis ini untuk mencela orang yang berziarah kubur. Mereka mengatakan tidak boleh berziarah kubur jauh-jauh karena hadis ini. Seharusnya kalau mau jujur di dalam berpendapat dan berfatwa dengan menggunakan hadis ini, kalau hadis ini cakupannya umum, ya umumkan sekalian. Kenapa yang ditembak itu cuma ziarah kuburnya saja? Kalau mau diumumkan, umumkan semuanya. Artinya tidak boleh melakukan perjalanan apapun yang jauh kecuali ketiga masjid ini. Berarti perjalanan bisnis tidak boleh, perjalanan dinas tidak boleh, mudik pulang kampung nggak boleh juga, perjalanan untuk melaksanakan pendidikan di luar negeri, luar provinsi, luar kota juga tidak boleh harusnya. Kalau hanya berdasarkan hadis ini dengan dimaknakan secara zahir, diumumkan. Jadi hadis ini bukan hanya ziarah kubur saja kan,
kalau mau diumumkan. Tetapi kalau mau dikhususkan, hadis ini tidak bicara tentang kuburan, karena yang dibicarakan di ujung kalimatnya adalah masjid. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bahwa tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh menuju salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada, kecuali ketiga masjid: Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Kenapa tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke masjid-masjid lain? Karena memang antara satu masjid dengan masjid yang lain tidak ada perbedaan letak pahalanya. Solat di Masjid Agung Medan dengan solat di Masjid Muhajirin Bumi Asri, pahalanya sama, nggak ada perbedaannya. Apa bedanya? Nggak ada, sama. Solat di Masjid Agung dengan solat di Masjid Istiqlal Jakarta, pahalanya sama, nggak ada bedanya, sama-sama masjid. Solat di Masjid Istiqlal dengan solat di Masjid Kuba Emas di Jawa sana, sama pahalanya, nggak ada perbedaannya. Namun kalau solat di masjid yang tiga ini, pahalanya beda. Rasulullah SAW jelaskan, orang yang solat di Masjid Nabawi, pahalanya seperti solat di 1000 masjid. Solat di Masjidil Haram, pahalanya sama seperti solat di 100.000 masjid. Karena pahalanya berbeda, bolehlah mempersulit diri melakukan perjalanan ke masjid itu untuk mencari fadilah dan keutamaan. Sedangkan masjid-masjid lain kedudukannya sama, tidak perlu dibedakan antara Masjid Muhajirin dengan Masjid Agung, sama statusnya, tak boleh melakukan perjalanan itu. Jadi Ustadz, kalau kami melakukan perjalanan ke Masjid Agung nggak boleh rupanya? Boleh. Niatnya apa dulu? Kebetulan di dekat Masjid Agung ada saudara tinggal di situ, sekalian silaturahim, ya boleh. Tujuannya silaturahimnya, bukan ke masjidnya. Atau kebetulan di Masjid Raya Al-Masun ada kajian, datang ulama dari luar provinsi, kepengen kita mendengarkan ceramahnya, kajiannya, datang kita ke sana, ya boleh. Karena tujuannya bukan untuk mengistimewakan masjidnya, tapi mau mendengarkan kajiannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma hukmu ziyaratil kubur? Apa sih sebenarnya hukum ziarah kubur itu? Ziyaratul kuburi lirrajuli sunnatun mustahabbah. Ziarah kubur itu bagi laki-laki hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha fi sadril Islam. Memang benar dulunya ziarah kubur itu pernah dilarang di dalam Islam. Thumma nusikhat biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Namun kemudian hukumnya itu dihapus berdasarkan ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fil hadis, maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kalian pernah aku larang untuk berziarah kubur, fazuruha. Namun sekarang berziarah kuburlah kalian. Wa fi riwayatin ziyaratun. Di dalam sebuah riwayat yang lain, ziyaratun itu fa innaha turiqul qalba wa tudami'ul ain wa tudzakkirul akhirah. Dengan berziarah kubur itu hati akan menjadi lembut, air mata akan menetes, dan kita akan ingat dengan kehidupan akhirat. Itulah salah satu sebab juga mungkin para ulama kita terdahulu memunculkan sebuah tradisi kebiasaan berziarah menjelang bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan amal. Untuk memicu semangat kita, membangkitkan gairah kita di dalam beribadah, maka dianjurkan kepada kita berziarah kubur dulu. Kenapa? Karena tudzakirul akhirah, mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Sehebat apapun seorang da'i, seorang mubaligh, seorang ulama menyusun retorikanya dalam dakwah, setinggi apapun keilmuannya, sedalam apapun pengetahuannya, seluas apapun wawasannya, menyampaikan dakwah di hadapan kita tidak akan memberi kesan apa-apa ketika kematian itu ada di hadapan kita, tapi kita enggak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya selalu katakan bahwa orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling bersemangat beribadah, itu adalah orang yang berprofesi berkaitan erat dengan kematian. Bilal jenazah, penggali kubur. Tapi na'udzubillah, Masya Allah, saya melihat di beberapa tempat justru profesinya Bilal jenazah, profesinya penggali kubur, tapi tidak beribadah kepada Allah. Bahkan di suatu tempat saya melihat ada seorang Bilal jenazah, hobinya main judi dan minum khamar. Saya sempat ajukan kepada beberapa orang muslim di tempat itu, kenapa tidak diganti saja Bilal jenazahnya? Bagaimana kalian mempercayakan jenazah keluarga kalian diimami oleh imam yang fasik seperti itu? Tapi jawabannya, nanti ribut Ustaz. Karena daerahnya daerah minoritas memang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang ironi. Kalau kita merupakan bahagian dari orang yang seperti itu, diingatkan tentang kematian, dihadapkan dengan sebuah kematian, kemudian hati kita tidak bergetar, kita tidak semakin dekat kepada Allah, jangan-jangan hati kita sudah buta, jangan-jangan hati kita berpenyakit, atau jangan-jangan hati kita sudah mati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menginformasikan bahwa sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal baqi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju Baqi. Lalu Rasulullah mengucapkan, assalamualaikum dara qaumi mu'minin, keselamatan atas kalian wahai penghuni kaum mukminin, wa inna insyaallahu bikum lahikun, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kami akan mengikuti kalian. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad, ya Allah ampunkanlah dosa penghuni Baqi ini. Ini menunjukkan bahwa selain Rasulullah menganjurkan berziarah kubur, Rasulullah juga melakukan aktivitas ziarah kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana hukumnya kalau ziarah kubur itu dilakukan oleh seorang perempuan? Ya. Maka zakaru ahlul ilmi anna ziyarataha lin-nisa makruhah. Sesungguhnya para ahli ilmu mengatakan bahwa ziarah kubur jika dilakukan oleh seorang perempuan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Khaufan minal jaza'i li kathrati huznihinna wa qillati ihtimalihinna al-masaib. Karena dikhawatirkan perempuan itu akan mengalami keterguncangan jiwanya karena banyaknya dia bersedih dan sedikitnya kemampuannya memikul beban di dalam hatinya. Khawatir nanti kalau dia ziarah kubur ke makam keluarganya, makam orang tuanya, dia jadi meratap, jadi niyahah, jadi terganggu mentalnya. Maka kalau yang seperti ini, perempuan itu dimakruhkan berziarah kubur. Kalau seperti ini keadaannya. Wa yustathna kuburul anbiya was sulaha wal ulama fatusannu lahunna ziyaratuha litabarruk. Akan tetapi jika seandainya seorang perempuan itu berziarahnya ke makam para nabi, makam rasul, ke makam orang-orang saleh, ke makam para ulama, makam para wali, maka tetap disunnahkan bagi perempuan melakukan ziarah ini untuk apa? Litabarruk, untuk mengambil keberkahan. Lagi pula kalau perempuan ziarah ke makam para wali, mana pula dia bersedih? Orang bukan keluarganya pula, tapi dia bisa menjadi pelajaran ketika dia berziarah ke makam para wali itu. Ala anna ba'dahum rakhasa lahunna ziyaratal qubur mutlaqan. Namun sebahagian ulama justru ada memberikan keistimewaan bagi perempuan bahwasanya boleh kok perempuan berziarah kubur secara mutlak. Lima thabata annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan bi maqbaratin tabki ala qabri ibniha. Karena sebab telah tetap di dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah pernah melihat seorang perempuan itu sedang berada di sebuah kuburan dalam keadaan menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita kepada Allah dan bersabarlah. Rasulullah nggak marah-marah, perempuan nggak boleh ziarah, nggak boleh ziarah, enggak. Tapi Rasulullah katakan bertakwalah kepada Allah, bersabar. Pahit pedih memang penderitaan mengalami kehilangan orang yang dicintai, tapi bersabarlah, itu bahagian dari takdir Allah. Bertakwalah kepada Allah. Rasulullah menganjurkan untuk sabar, dan Rasulullah tidak mengingkari perbuatan perempuan ini dengan melakukan aktivitas ziarah kubur.
Ini menjadi dalil bahwasanya ziarah kubur itu tidak terlarang bagi perempuan, karena sebab disaksikan oleh Rasulullah SAW langsung. Kemudian yang kedua, para ulama juga menggunakan hadis yang sama berkaitan dengan kesunahan berziarah kubur bagi laki-laki. Tadi di awal Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kalian pernah kularang untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian. Kalimatnya umum, tidak dikhususkan hanya kepada laki-laki, tapi kepada perempuan juga. Fazuruha, berziarahlah kalian. Siapa? Ya semuanya, mau laki-laki ataupun perempuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya banyak sekali riwayat yang mendukung persoalan ini, ya. Telah tetap juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah etika berziarah kubur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah, hai Aisyah, kalau seandainya engkau masuk ke dalam pemakaman, ketika engkau berziarah kubur, maka maka ucapkanlah assalamualaikum ahlad diyar, dan seterusnya. Ucap salam kepada penghuni kubur. Diajarkan oleh Rasulullah etika berziarah kubur. Kalau Aisyah istri Rasulullah seorang perempuan diajarkan cara etika berziarah kubur, artinya disyariatkan bagi perempuan berziarah kubur. Kalau enggak, ngapain juga diajarin cara berziarah kubur itu. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Abdul Razzaq As-San'ani disebutkan bahwasanya Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah Muhammad SAW yang bergelar Ummu Abiha ini, kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jumu'atin fi Uhud. Bahwasanya Fatimah Az-Zahra ini senantiasa menziarahi makam pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib setiap hari Jumat di Uhud. Nggak tanggung-tanggung, setiap Jumat, bukan setahun sekali, setiap Jumat Fatimah ini menziarahi makam pamannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan tetap disyariatkan berziarah kubur. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar saja bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa la'anallahu zawaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat peziarah kubur dari kalangan perempuan. Namun apa yang dimaksud dengan hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya idza kanat ziyaratuhunna li ta'didi syama'ilil mayyit wal buka wan niyahah mimma jarat bihi 'adatuhunna fil jahiliyah. Kalau seandainya perempuan-perempuan itu berziarah kubur mengakibatkan mereka itu banyak meratapi mayit, menangis, niyahah, ya, sebagaimana yang biasa terjadi di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu, maka inilah yang dilarang, dan status larangannya pun haram, bukan musyrik. Jadi perempuan kalau berziarah kubur yang mengakibatkan dia meratap, maka hukumnya haram, bukan syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apakah jenazah yang ada di dalam makam itu dapat mengetahui dan mendengar ucapan orang yang hidup? Ini kan menjadi persoalan juga, ya. Ada orang, sebahagian kaum muslimin itu ketika berziarah kubur itu motifnya kan beda-beda tuh. Ada orang berziarah kubur untuk litudzakirul maut, untuk mengingat kematian. Ini berdasarkan keumuman hadis. Ada orang berziarah kubur untuk mengunjungi sanak keluarganya. Ada orang berziarah kubur untuk mendoakan keluarganya. Ada orang berziarah kubur untuk tabarruk. Ada orang berziarah kubur untuk istighatsah dan tawassul. Kesemuanya ini disyariatkan, ya. Baik tujuannya untuk mendoakan, untuk mengingat kematian, termasuklah untuk istighatsah, untuk meminta bantuan kepada penghuni kubur. Nah, bisa rupanya Ustaz, kita minta sama penghuni kubur. Bukankah orang yang sudah mati tidak bisa mendengar? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali riwayat di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa penghuni kubur itu masih mendengar dan mengetahui aktivitas kehidupan dunia.
Karena apa? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal dulu kalian mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dihidupkan kembali, dan kepada Allah kemudian kalian dihidupkan, kemudian kepada Allah kalian kembali. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang fase kehidupan manusia, bahwasanya di setiap alamnya kita itu hidup, hanya berbeda keadaannya. Sebelum kita hidup di dunia ini, kita hidup di alam ruh. Ketika kita meninggal dunia, kita hidup juga di alam barzakh. Ketika kita nanti berbangkit, kita hidup di alam akhirat. Keempat alam ini kita dalam keadaan hidup. Apa buktinya? Ketika berada di alam ruh, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi itu adalah aktivitas makhluk yang hidup. Ketika Allah katakan, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab, "Bala syahidana." Benar, engkau adalah Tuhan kami. Ini menunjukkan kita hidup di alam ruh. Kemudian kita hidup di dunia ini sebagaimana kita hidup saat ini. Saat kita meninggal dunia, kita juga dalam keadaan hidup hakikatnya. Kita mendengar, kita mengetahui, kita merasakan. Apa buktinya? Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau seandainya kita nggak merasa, bagaimana mungkin berpengaruh antara siksa dan juga kenikmatan di dalam kubur? Justru karena kita merasakan di alam kubur itu, maka ada siksa dan juga ada nikmat. Dan kita juga berinteraksi. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian pengiring jenazah meninggalkan kita, lalu malaikat mungkar dan nakir datang menemui kita, bertanya kepada kita, "Man rabbuka wa ma nabiyyuka?" Kita ditanya dan kita menjawab, kita berinteraksi. Artinya kita hidup. Ketika orang datang berziarah ke makam, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk etikanya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalimatnya dalam bentuk ucapan salam, yang kalimat salam itu adalah ucapan yang dilakukan oleh orang yang mutakallim, orang yang berbicara kepada lawan bicara mukhatab. Artinya adalah bahwa lawan bicara pasti dengar. Makanya kita mengucap salam, Assalamualaikum. Kalau seandainya tidak mendengar orang yang menjadi lawan bicara, tentunya kalimat doanya akan diubah dalam bentuk kalimat ghaib. Allahumma ighfir lahu, assalamu alaihi, misalnya begitu. Kita langsung berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengucap salam. Ucapan salam itu artinya adalah bahwa tegur sapa kita dalam bentuk kalimat doa, yang tegur sapa itu akan berbalas. Cuma bedanya kita mengucapkan salam, mereka mendengarkan ucapan salam kita, mereka membalas salam kita, tapi kita tidak bisa mendengar balasan salam dari mereka. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua riwayat yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya para nabi itu senantiasa diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umatnya. Jika umatnya melakukan kebaikan dan ketaatan, para nabi akan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika umatnya melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka para nabi itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, Allah akan menginformasikan kepadanya tentang keadaan kerabat-kerabatnya. Kalau kerabatnya melakukan kebaikan, ketaatan, akan disampaikan kepada mereka. Kemudian mereka pun istabsyara, mereka berbahagia, mereka senang, mereka tersenyum. Tapi ketika kerabatnya diinformasikan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan-keburukan, maka mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka, melainkan terlebih dahulu engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana dulu pun engkau memberi hidayah kepada kami. Maka berdasarkan dua riwayat ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia masih bisa melakukan sebuah aktivitas ibadah, tapi khusus hanya dalam bentuk doa saja. Oleh sebab itu maka mayoritas kaum muslimin terkadang datang ke makam Nabi, datang ke makam para rasul, datang ke makam orang-orang saleh. Untuk apa? Meminta bantuan kepada mereka agar mereka mendoakan orang-orang yang hidup tadi itu.
Jadi bukan orang yang hidup saja doanya bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia pun doanya dapat bermanfaat buat orang yang hidup. Sebagaimana dua hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu dapat mengetahui, mereka itu dapat mendengar. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah menjelaskan bagaimana orang yang sudah meninggal dunia itu mengetahui siapa orang yang memandikannya, siapa orang yang mengiring jenazahnya, siapa orang yang membenamkannya ke liang lahat. Mereka tahu, mereka lihat dan mereka menyaksikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an memang ada memang benar ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu membuat orang yang ada di alam kubur itu bisa mendengar. Namun kalau kita membaca tafsir dari ayat ini, maka kita akan menemukan bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini bukan hakikatnya tapi majaz. Bahwasanya orang-orang kafir itu hatinya seperti orang yang mati, sudah tidak berfaedah lagi bagi mereka disampaikan kebenaran pun mereka tidak akan mau mendengar. Sebagaimana firman Allah, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh banyak yang kami masukkan ke dalam neraka dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak mau memahami. Bukan tak punya kecerdasan, punya kecerdasan tapi nggak mau tahu. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak mau mendengar. Bukan tuli, tapi memang tak mau tahu. Walahum adzanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau mendengar. Bukan buta, tapi memang tak mau tahu. Jadi yang dimaksud di dalam ayat itu demikian. Sebab apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika telah terjadi perang Badar, setelah selesai perang Badar itu, kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada para pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab yang tewas di medan perang itu, dia katakan, dia panggil satu-satu, macam mana? Udah kalian dapatkan janji dari Tuhan kalian itu? Aku sudah mendapatkan janji dari Tuhanku. Jadi Rasulullah berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang wafat di perang Badar. Kalaulah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak dapat mendengar, berarti Rasulullah SAW melakukan hal yang sia-sia berbicara seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia itu dapat mendengar, dapat melihat, dan mereka mengetahui keadaan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Demikian mungkin yang dapat disampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian mungkin yang dapat disampaikan, waktu yang membatasi kita, waktu adzan sudah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin.